Hai, hello everyone. Jumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN tema 1G subtema yang keempat. Wah teman-teman, ini adalah materi terakhir kita pada pembelajaran tema 1G, yaitu tentang ciri berbagai jenis benda yang ada di sekitar kita, dan kita akan belajar menjelaskan penggunaan benda sesuai fungsinya. Wah, Miss Julie, kalau kemarin kita sudah belajar tentang benda-benda hidup, sekarang Miss Julie mau ajak Piwan untuk belajar benda tak hidup ya? Yes, betul sekali teman-teman. Hari ini kita akan belajar membedakan ciri benda dan membuat kalimat perbandingan. Yuk kita lihat. Nah teman-teman, Miss Julie di sini sudah ada gambar. Tentu teman-teman mengetahui ya, benda-benda di sekitar kita banyak sekali bentuknya. Banyak sekali warnanya, berbeda-beda ukurannya, dan berbeda juga permukaannya. Sama seperti bola dan papan catur. Coba teman-teman lihat, ini bentuknya berbeda ya. Lalu warna baju Jonas dan warna baju Dedi juga berbeda-beda. Ukuran mobil-mobilannya juga berbeda dengan ukuran kelereng. Nah, jadi ternyata teman-teman, semua benda di sekitar kita memiliki bentuk, warna, ukuran, permukaan yang berbeda-beda. Nanti ketika kita belajar bersama, kita akan menuliskan ciri-ciri benda berdasarkan kata-kata yang ada pada box ini ya teman-teman ya. Ini sudah ada di buku tema 1G dan nanti ketika belajar online kita akan menuliskan ciri-cirinya. Contoh dari Miss Julie, kita lihat gambar yang pertama. Sepeda, ciri-cirinya yaitu berwarna merah dan benda ini keras ya. Sepeda itu keras ya teman-teman ya. Jadi ini adalah ciri-ciri sepeda. Nah nanti teman-teman kita akan menyelesaikan, kita akan memilih kata-kata yang terdapat di dalam box dan menuliskan ciri-ciri dari jam tangan dan bola kasti ini. Oke, Piwan? Oke, Miss. Nah, berikutnya. Kalau tadi kita sudah melihat ya berbagai bentuk yang berbeda, lalu kita juga lihat ada ukuran yang berbeda-beda. Kita lihat ada sepatu ayah, sepatu Nina, dan sepatu Adi. Ukuran sepatu ayah, sepatu Nina, dan sepatu Adi berbeda. Sepatu ayah lebih besar dari sepatu Nina dan Adi. Sepatu Adi lebih kecil dari sepatu ayah dan Nina. Nah, teman-teman, jadi ketika kita melihat benda, lalu ukurannya berbeda, ternyata kita dapat membuat kalimat perbandingannya, ya. Bisa menggunakan kata lebih besar dari atau lebih kecil dari. Contoh, kita lihat kalimat dari Miss Julie. Boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Kita lihat, boneka Komang lebih besar dari boneka Mei. Atau kita dapat membuat kalimatnya, boneka Mei, ya, boneka Mei lebih kecil dari boneka Komang. Nah, teman-teman, jadi nanti ketika kita belajar, kamu juga akan membuat kalimat perbandingan ya, dari gambar yang Miss Julie tampilkan. Contoh dari Miss Julie, celana hijau ini lebih panjang dari celana kuning. Nah, jadi nanti teman-teman kita akan membuat kalimat perbandingannya juga ya, berdasarkan ukuran benda yang berbeda-beda. Oke, Piwan? Oke, Miss. Berikutnya, tadi bentuk sudah, lalu ukuran juga sudah. Sekarang kita lihat permukaan ya, berdasarkan permukaannya. Nah, teman-teman, dari benda-benda di sekitar kita, ada yang permukaannya halus dan ada yang permukaannya kasar. Kita lihat contoh benda-benda yang permukaannya halus dan lembut atau licin ya. Ada vas bunga atau guci, kita lihat. Lalu ada baju,
Ada selimut juga bisa ya teman-teman ya. Ada selimut ini. Ada baju, pakaian, kain, juga halus, licin. Lalu ada cermin, kaca, ada boneka. Sedangkan yang permukaannya kasar, ada apa saja ya? Yuk kita lihat. Ada buah nanas, ada batu, ada kerang, ada pasir, dan ada roda. Wah, teman-teman, ternyata berdasarkan permukaannya, ternyata banyak sekali ya benda-benda yang berbeda-beda. Ada yang halus, ada yang licin, tetapi juga ada yang permukaannya kasar. Nah, nanti ketika kita belajar bersama, Miss Julie ingin dengar ya, contoh benda yang permukaannya halus dan permukaannya yang kasar dari teman-teman. Oke? Selain dari contoh yang Miss Julie tampilkan. Nah, mari kita lihat di sini Miss Julie juga sudah ada contoh kalimat. Kita akan membuat kalimat dari benda-benda yang ada di gambar Miss Julie berdasarkan permukaannya. Kita lihat contoh dari Miss Julie. Permukaan buah nanas sangat kasar. Nah, nanti ketika belajar Miss Julie juga ingin ya teman-teman membuat kalimat dari jenis-jenis benda berdasarkan permukaannya. Nah, kalau tadi teman-teman sudah mengetahui ada permukaan yang halus dan yang kasar, terakhir kita akan melihat yaitu berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, di sini Miss Julie sudah ada beberapa gambar, nanti kita akan pasangkan bahan pembuatannya. Ada yang terbuat dari kain, dari kertas, dari logam, dari kaca. Nah, supaya teman-teman semakin paham, mari kita lihat. Miss Julie sudah ada beberapa gambar. Kita lihat yang pertama. Meja, bangku, dan lemari terbuat dari kayu. Kayu dipilih karena sifatnya yang keras dan kuat. Nah, sehingga ketika kita duduk di bangku ya teman-teman ya, tidak akan rusak karena kayu sifatnya keras dan kuat. Lalu berikutnya, ban, balon, dan karet gelang terbuat dari karet. Karet dipilih karena sifatnya yang lentur. Berikutnya kita lihat, yaitu bahan pembuatan dari kertas. Apa saja ya benda-benda yang terbuat dari kertas? Mari kita lihat. Ada buku, majalah, dan koran. Ini adalah contoh benda-benda yang terbuat dari kertas. Kertas dipilih karena ringan. Dan yang terakhir, kaca jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca. Miss, kenapa jendela, akuarium, dan gelas terbuat dari kaca? Nah, kaca dipilih karena sifatnya yang kuat, tidak menyerap air, dan dapat tembus pandang. Jadi ketika kita memelihara ikan di akuarium, karena tembus pandang, kita dapat melihat benda-benda yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, jadi itu adalah berbagai benda-benda berdasarkan bahan pembuatannya ya. Jadi tadi kita sudah melihat berbagai benda dengan bentuk-bentuknya yang berbeda ya. Tadi kalau teman-teman ingat yang pertama, bola dan papan catur ya. Kalau bola bentuknya lingkaran, kalau papan catur persegi, Miss, square atau segi empat. Yes, betul sekali. Lalu ada berdasarkan ukurannya, ada yang lebih besar, lebih kecil. Berdasarkan permukaannya, ada yang halus dan ada yang kasar. Dan berdasarkan bahan pembuatannya, ada yang terbuat dari kertas, kaca, lalu terbuat dari kayu. Yes, betul sekali. Ada juga tadi logam ya, nanti kita akan kerjakan ya bersama-sama. Nah, jadi teman-teman, ini adalah materi untuk Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yuk kita lihat untuk materi PPKN. Nah, kalau tadi kita sudah melihat berbagai jenis benda, sekarang Miss Julie ingin mengajak teman-teman, kira-kira bagaimana ya supaya kita dapat merawat benda-benda yang kita miliki, seperti mainan ataupun benda-benda lainnya. Yuk kita lihat bersama. Yang pertama, aturan di rumah untuk merawat benda-benda yang kita miliki, yaitu meletakkan sepatu di rak sepatu. Yang kedua, merapikan buku setelah dibaca. Ya, supaya buku kita tidak cepat rusak, kita harus rapikan ya teman-teman ya.
dan diletakkan di lemari buku. Yang ketiga, merapikan buku selesai belajar. Dan yang terakhir, merapikan piring kotor setelah makan. Nah, nanti ketika kita belajar, Miss Julie ingin dengar cerita dari teman-teman bagaimana cara Piwan merawat mainanmu, ya, merawat benda-benda yang ada di rumahmu. Nanti Miss Julie ingin dengar ya. Oke, Miss. Nah, terakhir, kalau tadi kita lihat cara merawat benda, sekarang Miss Julie ingin bertanya, teman-teman pernah tidak ya meminjam barang milik temanmu atau pinjam punya kakak, meminjam punya adik, meminjam punya mami, punya dedi? Wah, pernah Miss, aku pernah. Oke, nah teman-teman, kita akan belajar aturan-aturan ketika kita akan meminjam barang orang lain. Yaitu yang pertama, kita harus meminta izin terlebih dahulu sebelum meminjam barang milik orang lain. Yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut, ya. Kita harus jaga supaya tidak rusak. Lalu yang keempat, setelah kita pinjam, kita kembalikan barangnya setelah digunakan. Dan yang terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih. Nah, teman-teman, jadi ini adalah cara yang dapat kamu lakukan ya ketika ingin meminjam barang teman kita, barang milik orang lain. Oke? Dan bukan hanya itu saja teman-teman. Ketika kamu berada di luar rumah, kamu juga harus ya ikut menjaga atau merawat benda-benda yang ada di sekitar kita ya sesuai fungsinya dan kita gunakan sesuai fungsinya. Contoh kita lihat bermain ayunan tidak berdiri ya supaya ayunannya tetap dapat kita gunakan, kita tidak boleh memainkannya dengan berdiri, nanti bisa rusak. Jadi harus kita jaga ya ayunannya. Lalu yang kedua, menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Kita lihat sapu lidi digunakan untuk menyapu halaman ya. Lalu contoh lainnya kalau sapu ijuk kita gunakan untuk menyapu lantai di dalam rumah. Nah, jadi supaya benda-benda kita tetap terawat, tetap dapat digunakan, harus kita gunakan sesuai fungsinya. Dan yang terakhir, tidak mencoret-coret tembok. Nah, ini adalah beberapa aturan juga ya yang harus kita lakukan supaya benda-benda di sekitar kita dapat terawat dan dapat tetap kita gunakan dengan baik. Oke, everyone? Jadi itu saja materi dari Miss Julie hari ini. Terima kasih teman-teman sudah menyelesaikan materi subtema yang keempat. Artinya tema 1G kita sudah selesai dan minggu depan kita akan masuk pada pembelajaran tema 1H. Sekali lagi, Miss Julie ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya bersama Miss Julie. Bye-bye!